Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari Kamis 31 Maret tahun 2022. Puji Tuhan, hari ini adalah hari terakhir kita menginjakkan kaki di bulan Maret. Dan ini adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Amin. Kita berada di penghujung bulan ini adalah anugerah. Dan kalau Tuhan sudah memelihara kita sepanjang malam yang kita sudah lewati, maka sepanjang hari di penghujung bulan ini, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 42 hari bersama dengan Ayub. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-23, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-23, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul perenungan kita hari ini, Aku akan muncul seperti emas murni. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara, ketika Ayub merasa sudah tidak ada gunanya berbantah-bantah lagi dengan para sahabatnya yang tidak bersimpati, apalagi mendukung dan membela menguatkannya, Ayub mengarahkan pengharapannya kepada Allah. Ayub mengharapkan Allah bersedia mendengarkan pembelaan dirinya dan membela menyelamatkan dirinya serta keluarganya. Itu sebabnya Ayub yakin bahwa hanya Tuhan Allah yang mengetahui pergumulan, tantangan perjalanannya, baik secara jasmani maupun kerohaniannya, dan hidup keluarganya. Ayub yakin bahwa ia tidak bersalah. Namun Ayub juga mengalami kegalauan yang sangat. Sempat ia meragukan dan berkata, dapatkah ia bertemu dengan Allah memohon pembelaannya? Apakah Allah mau menerima semua pertanyaannya? Kalau Allah memang sudah menetapkan bahwa ia patut menerima dan mengalami penderitaan itu, apakah mungkin Allah mau berubah pikiran atas jalan hidup Ayub serta keluarganya? Mungkinkah Allah menjadi pembelanya? Dan berbagai pikiran dan harapan itu berkecamuk, menyedot Ayub ke dalam pusaran kecemasan yang amat mendalam. Bergumul dengan penyakit dan penderitaan, baik secara fisik maupun rohani, memang tidak mudah. Apalagi seperti penderitaan Ayub. Dan kita juga di tengah-tengah pandemi mungkin sekarang ini akan semakin bertambah berat rasanya kalau orang-orang terdekat, para sahabatnya, para sahabat kita tidak bersempati dengan penderitaan kita, malahan mungkin melontarkan berbagai gosip dan fitnah yang salah. Apalagi kalau yang tidak bersimpati itu adalah keluarga sendiri. Karena itu sidang jemaat Tuhan, melalui renungan kita hari ini, mari belajar melalui sosok dan teladan iman Ayub. Di saat genting penuh pergumulan, berbagai pertanyaan dan lengkap ditambah cemooh sahabat-sahabatnya itu, sepertinya tidak ada yang peduli dan membela Ayub. Namun Ayub kembali mencari dan tetap percaya bahwa Allah adalah pembelanya satu-satunya. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sidang jemaat Tuhan, dikala saudara merasa sendiri di tengah-tengah berbagai penderitaan dan banyaknya pergumulan akibat pandemi sekarang ini, mari mencari Allah dan tetap memohon kekuatan dan solusi darinya. Hanya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus serta urapan hikmat Roh Kudus yang tahu pasti jalan-jalan hidup kita bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Kemudian, mari semakin timbul seperti emas, memiliki kerinduan menjadi pribadi dan keluarga, membagikan kasih dan kebaikan-kebaikan serta hal-hal sederhana di dalam keseharian kita terhadap orang lain. Mengasihi dan mengampuni keluarga-keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada akhirnya, kiranya kita timbul seperti emas melalui pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Kita semakin dikuatkan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang baik. Takutlah akan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara di tengah-tengah pergumulan itu
dan seorang diri. Dia akan selalu ada bersama-sama dengan saudara, sampai pada akhirnya dengan mata kepala kita sendiri bisa melihat pembelaannya sungguh benar atas hidup kita yang tetap kuat dan teguh untuk menyatakan bahwa kita pasti timbul seperti emas yang dimurnikan, dan dimurnikan. Karena itu, tetaplah kuat. Tuhan akan terus menyertai dan menolong kita melalui proses pemurnian hidup itu. Diberkatilah kita semua. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi menguatkan iman percaya kita. Mungkinkah saat ini kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat berat? Yakinlah, di sana masih ada Tuhan. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sedang jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan pasti tolong saudara. Bagi saudara yang sakit secara fisik, disembuhkanlah saudara. Diberkati saudara bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang saudara cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.